Oke, kali ini kita bakal ngebahas sebuah pertarungan yang mungkin nggak kita sadari lagi terjadi sekarang, yaitu antara ijazah sarjana melawan kecerdasan buatan. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, kita mulai dengan sebuah realita yang jujur aja lumayan nampar. Bayangin, Anda udah menghabisin 4 tahun keluar biaya ratusan juta buat dapat gelar. Pas lulus, baru sadar kalau ada AI yang bisa ngerjain pekerjaan impian Anda 100 kali lipat lebih cepat. Dan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Gelar yang dulu kita anggap tiket emas menuju kesuksesan, sekarang rasanya jadi rapuh banget. Selamat datang di era yang disebut Jobokalips atau kiamat pekerjaan, di mana ijazah Anda mungkin bukan lagi perisai yang ampuh. Oke, mari kita gali lebih dalam. Kita lihat langsung angka-angka yang ada, biar kita sama-sama paham situasinya. Nah, lihat data dari Sakernas ini. Ini nunjukin sebuah paradoks yang benar-benar bikin khawatir. Tingkat pengangguran tertinggi itu ternyata ada di kalangan sarjana. Ini tuh sinyal yang kuat banget kalau pasar kerja kita udah berubah secara fundamental. Sekarang, ayo kita lihat gimana sih disrupsi AI ini mengubah total peta pekerjaan yang kita kenal selama ini. Data dari World Economic Forum ini ngasih gambaran yang jelas banget. Pekerjaan yang sifatnya repetitif, kayak entry data, itu bakal anjlok. Sementara, permintaan buat spesialis AI dan machine learning meroket tajam. Ini bukan lagi sekedar perubahan kecil, tapi perombakan total. Profesi-profesi yang dulu kita anggap aman dan stabil, kayak teller bank, staf akuntansi, sekarang justru yang paling terancam. Kenapa? Karena AI bisa ngerjain tugas-tugas itu jauh lebih efisien. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar soal masa depan mereka. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang super provokatif. Jangan-jangan di era sekarang, jadi sarjana itu justru jadi tiket ke barisan pengangguran baru. Apa investasi pendidikan kita malah jadi bumerang? Jadi intinya begini, aturan mainnya lagi berubah total, tepat di depan mata kita. Punya gelar aja sekarang udah nggak cukup. Kita lagi menyaksikan sebuah pergeseran yang fundamental banget. Pendidikan tradisional yang fokus ke teori selama bertahun-tahun, sekarang ditantang sama model baru, kursus-kursus singkat yang fokusnya ke skill praktis. Dan pengakuannya bukan dari transkrip nilai, tapi dari portofolio hasil kerja yang nyata. Dan slide ini nunjukin trennya dengan jelas. Survei dari IDC menemukan kalau mayoritas perusahaan besar sekarang lebih mentingin portofolio keahlian dibanding ijazah. Mereka udah nggak nanya, kamu lulusan mana, tapi kamu bisa apa? Survei yang sama juga nunjukin hampir semua perusahaan udah ngerasain dampak AI. Hasilnya, yaitu mereka mulai ngurangin rekrutmen buat posisi-posisi junior dan lebih milih pakai otomatisasi buat tugas-tugas dasar. Tapi, tenang dulu. Ini bukan cerita kiamat yang tanpa harapan kok. Ini adalah cerita tentang adaptasi. Terus, apa dong senjata rahasia kita sebagai manusia? Jawabannya ada di meta skills. Ini bukan cuma soal keahlian teknis ya, tapi kemampuan level tinggi yang fokus ke hal-hal paling manusiawi di diri kita. Sesuatu yang nggak bisa ditiru oleh mesin secanggih apapun. Nah, ini nih senjata andalan kita. Laporan dari WEF bilang kemampuan kayak berpikir kritis, kreativitas yang orisinal, dan empati itu jadi kuncinya. Jadi ini bukan lagi soal siapa yang paling cepat ngitung, tapi siapa yang bisa mikir paling dalam, kerjasama paling efektif, dan beradaptasi paling lincah. Menurut laporan yang sama, skill yang paling dicari di Indonesia ke depan itu adalah kombinasi antara paham teknologi seperti AI dan Big Data, tapi juga diimbangi sama kemampuan berpikir kreatif dan analitis. Ini bukti kalau masa depan itu milik mereka yang bisa gabungin kecerdasan manusia dengan kekuatan mesin. Jadi, yang paling penting buat bertahan di era baru ini tuh bukan soal seberapa tinggi IQ atau dari mana alma mater Anda, tapi soal seberapa cepat Anda bisa belajar, beradaptasi, dan ninggalin cara-cara lama yang udah nggak relevan. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling krusial dari pembahasan kita kali ini. Kalau kita lihat semua data dan tren tadi, apakah investasi waktu, tenaga, dan uang yang segitu besarnya untuk sebuah gelar masih masuk akal? Atau mungkin sudah saatnya kita geser total fokus kita? Berhenti mati-matian ngejar selembar kertas, dan mulai fokus berburu keahlian-keahlian unik manusia yang nggak akan pernah bisa dicuri sama kode dan algoritma. Gimana menurut Anda?